Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang TOEFL Grammar di mata kuliah Advanced Grammar ini. Grup 13 itu terdiri dari saya sendiri, Tarina Yunadira, lalu Puspita Maya Kirana. Aspek grammar yang perlu diperhatikan dalam TOEFL itu yang pertama tenses, yang kedua conjunction, 3 definitif versus indefinitif artikel, 4 modals, 5 adjective order, 6 homonyms, 7 irregular dan plural noun, 8 object pronoun versus reflexive pronoun, yang terakhir itu possession. 1. Tenses. Dalam TOEFL, pembahasan mengenai tenses dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu berdasarkan continuous aspect dan simple aspect. Pada dasarnya, setiap tenses bisa diubah ke bentuk continuous atau yang sedang terjadi atau bersifat sementara, dan simple yang tanpa keterangan waktu. Tenses continuous aspect yang present itu contohnya she is studying biology now. Kalau simple aspect yang present itu she studies biology. Lalu untuk tense continuous aspect yang present perfect itu contohnya she has been studying biology for 2 years ago. Simple aspect yang untuk present perfect-nya itu she has studied biology. Continuous aspect untuk yang past itu contohnya she was studying biology. Lalu untuk simple aspect yang past-nya itu she studied biology. Selanjutnya continuous aspect untuk past perfect itu contohnya she had been studying biology when she got her physics degree. Lalu simple aspect past perfect-nya itu she had studied biology when I came to visit her. Selanjutnya untuk yang future yang continuous aspect itu she will be studying biology in February 2021. Simple aspect yang future itu she will study biology start from this month. Lalu untuk yang future perfect-nya yang continuous itu she will have been studying biology when you enter the university. Lalu simple aspect yang future perfect itu she will have studied biology when her younger brother go to high school. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Pemakaian conjunction dapat dicontohkan dengan kalimat di bawah ini. You and I are on the same boat. And menghubungkan kata you dengan kata I atau subjek dengan subjek. Lalu selanjutnya, is that your father or your uncle? Or menghubungkan frasa your father dan frasa your uncle atau subjective complement dan subjective complement. Lalu selanjutnya lagi ada we went home after the rain stopped. After menghubungkan klausa we went home dan klausa the rain stopped atau main clause dan subclause. Lalu ada he is smart but he is arrogant. But menghubungkan kalimat he is smart dan kalimat he is arrogant. Artikel atau kata sandang adalah kata-kata yang digunakan untuk menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun kata benda. Artikel atau kata sandang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu definite article dan indefinite article.
Satu, indefinite article itu ada dua bentuk dalam indefinite article, yaitu a dan an, di mana artikel a digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf konsonan selain a, i, u, e, o, seperti a car, a pen, a bed. Contohnya, I want a chocolate cake. Lalu, does she a singer? Sedangkan artikel an digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf vokal a, i, u, e, o, atau bisa juga untuk huruf konsonan yang bersuara vokal. Contohnya pada pembacaan huruf H tak bersuara, kata-kata tersebut seperti an hour, an elephant, an umbrella. Contoh kalimat ya, I have an apple, dan he waited an hour. Definite article. Dalam definite article hanya ada satu kata yang pasti, yaitu the, di mana mempunyai makna ini, itu atau tersebut. Artikel the dapat muncul sebelum kata benda tunggal atau jamak maupun uncountable noun yang tidak dapat dihitung. The digunakan jika baik pembicara maupun pendengar memiliki referensi yang sama pada suatu yang dibicarakan secara lebih spesifik. Contohnya, the student is studying English. Lalu yang kedua, I think I'm going to take the bus to school today. Dua kalimat tersebut menunjukkan kata yang spesifik, yaitu bahasa Inggris dan bus. Namun, the juga mempunyai fungsi lainnya untuk orang, benda, atau ide yang dijelaskan oleh kata yang telah disebutkan. Contohnya, my father has a car, the car is new and black. Ya, dari sini bisa dilanjutkan oleh Puspita Maya Kirana. Modals merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Modals terdiri dari beberapa jenis. Tiap jenis memiliki fungsinya masing-masing. 1. Can or could. Menunjukkan kemampuan. A. Mary can sing really well. B. When I was little, I could swim every day. Menyatakan kemungkinan. Don't play with the knife. It can hurt you. B. You should be more careful. You could really hurt yourself. Permohonan. A. Can I borrow your pen? B. Could you speak louder? Two. May or might. Sama seperti can dan could, might merupakan bentuk lampau dari may. Bedanya, might digunakan untuk menggambarkan kemungkinan yang lebih kecil untuk terjadi. Berikut beberapa fungsi dari may atau might. Menyatakan kemungkinan. A. Maybe he's sick. B. I might not go to her birthday party tonight. Meminta dan memberi izin. A. May I go to the toilet? B. The meeting is over. You may go. 3. Will digunakan untuk menunjukkan rencana di masa depan atau menyatakan permintaan. Contoh. A. I will go to Bernie's house tomorrow. B. Will you turn down your music? Four. Shall digunakan untuk mengajak atau menunjukkan kewajiban dalam situasi yang sangat formal. Contoh. A. Shall we dance? B. You shall not enter this area. 5. Would digunakan untuk menunjukkan preferensi dan keinginan. Contoh. A.
I would rather eat chocolate than candy. B. Anne would like to have a dollhouse. 6. Must or have to. Baik must maupun have to digunakan untuk menyatakan keharusan. Bedanya, must or have to dapat digunakan mengekspresikan opini, sementara have to digunakan untuk mengekspresikan keharusan yang bersifat general. Dalam bentuk negatif, must not digunakan untuk menyatakan larangan, sementara doesn't or don't have to menyatakan tidak adanya kewajiban atau keharusan. Contoh, A. I must tell you this. B. You are sick. You have to go to the doctor. C. You must not drive. You are under 18. D. It's okay. You don't have to finish that now. 7. Should or ought to. Baik should maupun ought to digunakan untuk menyatakan atau memberikan saran. Bedanya, should bersifat subjektif, sementara ought to lebih bersifat objektif. Jadi, should lebih digunakan untuk menunjukkan opini kita mengenai sesuatu yang menurut kita seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara ought to biasanya lebih banyak digunakan saat membicarakan aturan atau regulasi. Contoh, A. You should do your homework. B. They ought to follow the school regulation. Adjective order, yaitu urutan adjektif berdasarkan kategori. Adjektif yang bersifat opini biasanya disebutkan duluan diikuti yang berdasarkan fakta. Kategori opinion menyatakan pendapat tentang suatu kata benda. Amazing, awful, beautiful, diligent, delicious, easy, and etc. Kategori size menyatakan seberapa besar atau kecil suatu kata benda. Big, enormous, large, little, long, short, small. Kategori physical quality, mengungkapkan ciri fisik dari suatu kata benda. Thin, broad, soft, untidy. Kategori shape menyatakan bentuk suatu kata benda. Annular, even, flat, hexagonal, narrow, rectangular, round, square. Kategori age menyatakan seberapa tua atau muda suatu kata benda. Ancient, antique, elderly, new, old, young, youthful. Kategori color meliputi warna suatu kata benda. Blue, brownish, green, pale, purple, reddish, white, etc. Kategori origin berupa kebangsaan. American, Canadian, Dutch, Eastern, French, Greek, etc. Kategori material menyatakan suatu benda terbuat dari apa. Cotton, glass, gold, marble, etc. Kategori type menyatakan macam suatu kata benda. All-purpose, bird-like, foresight, half-duty, etc. Kategori purpose menyatakan suatu kata benda digunakan untuk apa. Biasanya menggunakan adjektif berupa present participle dan sering pula noun yang digunakan sebagai adjektif. Dining, meeting, running, sleeping, etc. Homonym adalah kata yang memiliki susunan huruf dan pronunciation yang mirip tapi artinya berbeda. Beberapa homonym yang sering diperhatikan penguji adalah cara pronunciation, they are, there, your, you are, dan them, dan. Object pronoun adalah kata ganti orang yang perannya sebagai object verb, yaitu me, you, him, her, it, us, and them. Reflexive pronoun adalah kata ganti
orang untuk mengembalikan sesuatu ke diri sendiri, yaitu myself, yourself, or yourself is himself, itself, ourselves, and themselves. Keduanya sama-sama digunakan sebagai objek kalimat. Akan tetapi, reflexive pronoun hanya bisa digunakan jika subjeknya sama dengannya. Misalnya, myself dengan subjek I. Contohnya, A. He drove into the drive-thru and bought himself a coffee. B. I helped my father to look for a seat and find a comfy seat for myself. Irregular nouns merupakan kata benda yang perubahan bentuk jamaknya atau plural tidak beraturan. Contohnya, man, woman, teeth, children, feet, etc. Dalam bahasa Inggris, possession ditunjukkan dengan 3 cara. Dengan menggunakan possession pronoun, possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Pronoun I, possessive pronoun my. Pronoun you, possessive pronoun your. Pronoun he, possessive pronoun his. Pronoun she, possessive pronoun her. Pronoun they, possessive pronoun their. Pronoun we, possessive pronoun our. Pronoun it, possessive pronoun its. Contoh dari possessive pronoun. A. Rin is our first friend when we enter this school. B. Why does a dog like to chase its own tail? Dengan menggunakan possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas benda. Possessive pronoun my, possessive adjective mine, possessive pronoun your, possessive adjective your, possessive pronoun his, possessive adjectives his, possessive pronoun her, possessive adjective hers, possessive pronoun their, possessive adjective theirs, possessive pronoun our, possessive adjective ours, possessive pronoun its, possessive adjective its. Contoh dari possessive adjective. A. The purple bottle is mine, while the green one is yours. B. The victor is ours. Nothing can beat us anymore. Dengan menggunakan apostrophe. Menggunakan apostrophe ini hanya untuk noun dan tidak bisa digunakan oleh pronoun. Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dengan cara apostrophe diletakkan di belakang singular noun diikuti dengan huruf S. Contohnya, A. This cat is Wendy's. I need to bring it back to her. B. Let's borrow Sam's bikes for an hour. For effective tips for doing tupled grammar as easily. First, pelajari konsep dasar pembentukan kalimat dalam bahasa Inggris. Second, memahami instruksi soal dengan baik. Third, fokus pada subjek dan verb. Fourth, pahami macam-macam perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Fifth, jangan mempelajari bahasa Inggris dengan menghafal tenses saja. Baiklah, sekian dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.